Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-219, Senin 26 Agustus 2024, kita edisinya podcast. Dan untuk kesekian kalinya ya, kita kedatangan tamu Deputi Kamaki Sumsel, Bapak Insinyur Peri Kurniawan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kedatangan Deputi Kamaki Sumsel, obrolan kita akan seru ya. Alhamdulillah. Dan kita sore hari ini tadi udah sepakat Kak ya, Ya. akan membahas satu permasalahan dugaan korupsi ya. Ya. Dan permasalahan tersebut adalah dugaan korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019. Ya. Dan kebetulan hari ini ada sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang, Ded ya. Ya. Dan kebetulan persidangan tadi dihadiri Redaktur Pelaksana Dedi Suhendra. Benar kan? Benar. Dan dari persidangan tadi ya, mungkin Kak Ferry udah mendengar ya, dan mungkin ada menyimak juga Ded ya, Kak ya. Apa yang Kakak bisa petik atau Kakak garis bawahi dari persidangan tadi secara umum dulu Kak ya. Silakan Kak. Jadi secara umum kan ini ada penyertaan modal ya Pak. Ya, penyertaan modal. Penyertaan modal 22 miliar 500 juta untuk pekerjaan penyambungan gas alam. Ya, silakan. Gas dan gas oleh PT SP2J ya, BUMD Kota Palembang. Ya. Jadi kalau kita simak bahwasanya ini sidang tentang akibat Pak Agus. Iya. Sebabnya belum tuntas. Sebabnya belum tuntas. Ya, begini. Bolehkah saya jelaskan? Boleh, sedikit silakan. ke materi ya. Silakan Kak. Secara umum dulu kita Kak ya. Secara umum gini, bahwa penyertaan modal itu harus dibahas dibahas di Pemkab, Pemkot ini ya, kemudian ke DPR. Namun sebelum itu legalitas perusahaan itu harus dibenahi. Dalam hal ini pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah BUMD yang terakhir diratifikasi di 2019. Bahwasanya badan usaha milik daerah itu tidak boleh lagi ada unit usaha. Harusnya dalam bentuk anak usaha, badan hukum. Artinya jaringan gas kota ini harus berbentuk perusahaan. Kalau ini unit usaha, jadi proses awalnya sudah bermasalah. Dari awalnya sudah bermasalah. Ya. Nah, kemudian Kak? Kemudian ketika itu diajukan berupa RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan oleh PT SP2J, itu harus dijelaskan untuk apa? Karena adanya dana lain Pak yang sejenis bantuan Australia untuk membangun jaringan gas kota. Oh, ada bantuan dari Australia juga Kak ya? Ya, jadi dana Australia itu untuk bangunan jaringan gas sekota Palembang. Oke. Nah itu nilainya ratusan miliar. Loh, kenapa sekarang ada proyek yang sama yang diajukan dan disetujui? Ada apa? Berarti tumpang tindih nih, benar Kak? Tindih tumpang Pak. Sambil bercanda Kak. Iya. Terus Kak, silakan. Jadi kalau melihatnya banyak materi-materi yang belum terungkap ya. Tapi kita berharap di persidangan nanti hakim, kuasa hukum itu menggali yang berdasarkan PP 54. Kemudian ini ada dua dana. Satu loan, bantuan dari Australia, kemudian penyertaan modal. Ada dua dana sumbernya ya. Jangan pekerjaan yang sama. Yang paling krusial apa itu Pak Agus? Ini swakelola Pak. Swakelola? Iya. Sudah Kakak konfirmasi ini swakelola? Sudah. Dari upah tukang, pembelian material, segala macam itu membeli sendiri swakelola. Jadi tidak punya kalau kita ngomong HPS, harga patokan sendiri tidak ada Pak. Oh gitu Kak ya? Iya. Sebelum lanjut penonton Lesa SN, Ferry Kurniawan, Insinyur Ferry Kurniawan adalah Deputi Kamaki yang selama ini sangat giat mengkritisi permasalahan korupsi di Sumatera Selatan ya. Hingga Kak Ferry bersama tim itu begitu memahami ya. Begitu memahami. Dan melakukan penelitian untuk berbagai dugaan korupsi ya. Oke, lanjut Kak. Kemudian di dalam dakwaan jaksa IPU disebutkan itu menerima aliran dana 1,8 miliar. Ya, dalam dakwaan jaksa ya, dalam persidangan siang tadi 1,8 miliar ya. Iya. Persidangan dilangsungkan Senin 26 Agustus 2024, benar ya? Benar. Oke, lanjut Kak. Nah, sementara ada dana yang sisa dana sebesar
2,1 miliar diterima oleh korporasi dan Orang lain. orang lain. Kalau itu dinyatakan diterima oleh korporasi, ini kan ada masalah baru, Pak. Jadinya agak sedikit rancu. Siapa ini Nah, sebenarnya? korporasi ini, Pak, hanya satu, Pak, karena dia belum ada pemisahan. SP2J. Kemudian tidak dijelaskan orang yang menerima. Orang lain ya? Iya, karena itu harus jelas, Pak. Kalau tidak jelas, maka KN, audit KN ini sumir, Pak. Audit KN boleh dijelaskan, Kak? Ya dijelaskan, Pak. Audit KN itu karena ini alat bukti, bagian dari alat bukti harus detail. 2,1 miliar diterima corporate berapa? Audit KN maksudnya KN apa, Pak? Kerugian negara. Oke, kerugian negara. Audit Silakan. dengan tujuan tertentu namanya. Oke, lanjutkan. Kemudian apakah ada orang lain harus disebutkan, Pak? Dan ini menjadi tanda tanya besar ya. Tanda tanya besar ada apa? Oke. Jadi Tapi dalam persidangan nanti akan terungkap, Kak ya? Siapa saja orang lain itu ya? ya kalau itu dalam persidangan tidak boleh terungkap siapa saja orang lain, sudah disebutkan. Di persidangan harus pembuktian benar atau tidak. Oh gitu. Bukan disebutkan orang lain nanti di persidangan dibuka, tidak bisa. Oke. Disebutkan siapa penerima, korporasi berapa menerima. Nanti di persidangan adalah pembuktian, Pak. Oke. Itu yang benarnya kalau menurut saya selama saya mengikuti persidangan korupsi. Oke, penonton SN, berita tentang dugaan korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi jar gas alam tahun 2019 ini sudah sering kali Kak Ferry memberikan komentar ya, Ya, sering. di koran sn.com. Dan salah satu komentarnya nanti sudah terbit itu bahwa akan terungkap siapa saja yang menerima aliran dana. Iya, terungkap siapa menerima aliran dana, kenapa prosedur salah tetap disetujui. Ingat, tidak ada pemeriksaan DPR, Pak. Penyertaan modal itu dirapatkan di Badan Anggaran DPR di kota ya, bukan provinsi. Itu ada alasannya dijelaskan oleh Bapenda, oleh Biro Hukum, oleh Biro Ekonomi. Terkait juga ini ada uang lain, Pak, yang lebih besar. Oke, apa itu Kak? Ya, dana loan itu. Oh, dana loan ya. Nah, kenapa ini diterima? Jadi ke Agus, Gus, saya suruh beli itu, tapi saya tambahin lagi modal. Kan nggak mungkin kan, dua kali. Pak. Sekarang dalam persidangan itu sudah ada 4 terdakwa Kak ya, Iya. dan sudah ditahan, benar Red ya? Ya udah ditahan. Kak Ferry melihatnya bagaimana dengan penetapan 4 terdakwa tersebut? Silakan Kak Ferry. Jadi penetapan 4 terdakwa ini seperti yang kemarin ya, Ya, ini masih aktor pembantu, Pak. pemeran pembantu Iya, pemeran pembantu. atau figuran? Ada yang figuran, ini yang masuk ini. Ada pemeran pembantu. Tapi aktor utamanya, kata aktor utamanya di mana? Di proses yang tidak mentaati aturan, Pak. Oh gitu, yang Kakak jelaskan tadi iya, ya. Kemudian di uang ini. Ini harus dijelaskan. Jadi tidak boleh ya dalam persidangan jaksa menyatakan ada aliran dana ke pihak lain tapi tidak disebutkan karena itu akan membuat Dugaan-dugaan. alat bukti ini ambigu. Kalau dalam bahasa hukumnya ambigu, tidak jelas. Hukumnya gitu loh, Pak Agus. Oke, bisa dijelaskan yang tadi ada berita saya baca ya di koran sn.com tentang akan terungkap Kak ya. Nah, akan terungkap ini mungkin Kakak bisa menjelaskan lebih detail. Jadi persidangan itu yang menjadi alat bukti persidangan itu adalah dakwaan. Oke. Dakwaan yang disusun oleh JPU. Di dalam dakwaan itu BAP, Pak. BAP artinya keterangan saksi yang belum diuji. Semua saksi itu memberikan keterangan dalam BAP. Kemudian diuji di persidangan dengan di atas sumpah, Pak. Akan ditawarkan. Ini kan belum detail. Hakim cuma melihat, oh cukup ini untuk persidangan. Tapi penjelasannya detail nanti. Karena ada pihak yang akan bertanya, ini kan buatan jaksa, Pak. Dakwaan ini buatan jaksa sepihak, Pak ya. Tidak dibahas oleh hakim, tidak dibahas oleh kuasa hukum terdakwa. Maka ini penjelasan sepihak di dalam dakwaan ini akan diuji, dipertanyakan oleh hakim dan kuasa hukum. Apakah benar ataukah ini keterangan palsu, kita belum tahu, Pak. Karena proses persidangannya nanti yang akan mengungkap kebenaran dari keterangan itu. Oke, penonton SN,
Perjalanan panjang dari dugaan korupsi ini sudah diterbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Sumsel, kemudian 4 tersangka yang diserahkan ke Kejari Palembang, kemudian langsung dilakukan penahanan. Untuk penonton SN yang penasaran dengan perjalanan panjang dugaan korupsi ini, masih tetap bisa mengkliknya di koran sn.com. Penonton SN, proses persidangan hari ini, sidang perdana dari dugaan korupsi ini sudah terbit di koran sn.com. Tapi sangat disayangkan untuk kesekian kalinya koran sn.com dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ketawa Kak Ferry ya. Dan tunggu perbaikan yang sedang dilakukan untuk koran sn.com. Kemudian ada wartawan kami, redaktur pelaksana yang kebetulan menghadiri proses persidangan tadi. Mungkin Dedi bisa menceritakan proses persidangan tadi dan minta pendapat dari Kak Ferry. Silakan Dedi. Oke Kak. Persidangan tadi digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang nggak ya, di mana tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang membacakan surat dakwaan kepada 4 terdakwa yang di dalam persidangannya dihadirkan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing nggak ya. Ya. Dalam persidangan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang mengungkapkan pasal yang didakwakan kepada keempat tersangka, di mana pasal tersebut yakni pasal 2, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya. Terkait dakwaan tersebut, selain mengungkap ada aliran uang yang 1,8 miliar diduga diterima oleh mantan mantan dirut PT SP2J, juga ada 2,1 miliar yang masih tanda tanya tanda tanya besar kemana aliran tersebut, karena di dakwaan JPU disebutkan hanya mengalir ke orang lain dan korporasi kemudian jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang dalam dakwaannya juga menjelaskan terkait swaklola untuk swaklola ini bagaimana pendapat Kamaki? Di dalam dakwaan itu dijelaskan bahwa ada penyertaan modal itu dikerjakan dengan proses swaklola. Kalau dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena ini juga menyangkut dana pemerintah ya, dijelaskan bahwa proses lelang itu bisa swaklola maksimal 200 juta. Maksimal 200 juta kan ya? Maksimal 200 juta. Di atas itu maka dilakukan proses yang namanya lelang. Dan diumumkan ya? Ya diumumkan, karena bagaimanapun SK direksi tentang pengadaan barang dan jasa itu harus mengacu kepada aturan pemerintah. Nah sekarang kita pertanyakan 22 miliar 500 juta ini kan prosesnya harus diketahui oleh pemegang saham. Saya tidak nyebut nama orang Pak. Ya siap. Nah ini disetujui. Disetujui untuk proses swaklola. Lah ini kan tidak diungkap. Oke, ini menarik Kak ya? Ya kenapa? 22 miliar 500 dengan proses swaklola tanpa ada harga patokan. Di dalam pengadaan barang jasa itu ada namanya HPS Pak. Ya. Harga patokan sendiri. Ternyata diketahui oleh pemegang saham Kak ya? Lah, jelasnya diketahui Pak. Kenapa? Proses kan jalan. Di situ ada komisaris Pak. Komisaris yang mewakili pemegang saham. Mengawasi, harus dia lapor Pak. Pasti dia ngelapor Pak prosesnya, laporan kan. Prosesnya sudah kita laksanakan penyertaan modal tersebut dengan sistem swaklola. Pemegang saham akan bertanya kepada Biro Hukum, Biro Ekonomi, boleh nggak itu? Maka akan terjadi jawabannya tidak boleh. Tapi kenapa bisa? Lanjut lagi kita penonton SN, semakin seru dan panas ya ngobrol soal korupsi dengan Kak Ferry. Dan karena Dedi tadi menghadiri langsung persidangan meliput, mungkin ada hal yang menarik lain yang mau ditanyakan atau dimintai komentar dan mintai pendapat dengan Kak Ferry. Silakan Kak. Ya Kak, minta pendapat terkait dakwaan jaksa penuntut umum dalam persidangan 4 terdakwa Jargas tadi di Pengadilan Tipikor Palembang Kak ya, di mana dalam dakwaannya disebut bahwa dalam perkara ini ada dugaan pemotongan pemasangan pipa Jargas Kak. Mungkin pendapat Kamaki, upah maksudnya dia diluruskan. Pendapat Kamaki gimana terkait hal ini? Jadi kalau Anda tadi bilang dalam sidang, Anda adil ya, Pak Dedi adil ya, adanya pemotongan upah pemasangan pipa, inilah dampak dari swaklola Pak. Iya. Karena apa? Swaklola itu dikerjakan sendiri oleh
penyertaan modal ini dikerjakan ini oleh SP2J, sehingga kalau ngomong hanya pemotongan upah tukang yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara, alangkah besarnya Pak, 3,9. Lah, bagaimana dengan harga? Karena kan harga pipa dengan harga pasar apa sama? Iya. Kemudian exciting atau istilah penyambungan itu apakah memang sudah sesuai? Jadi kalau mau diungkap ini perkara ini nilai kerugiannya itu Pak jauh lebih besar. Akan lebih besar ya. Apalagi kalau kita mengacu aturan perundangan PP 54 tahun 2017. Hati-hati bisa total loss Pak. Bisa ya. Total loss karena pemberian modal, penyertaan modal tanpa dasar hukum itu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Ingat itu Pak Agus. Ini pendapat Kamaki ya. Iya. Kemudian Kak? Jadi kalau kita melihat ini, maka akan terjadi fakta sidang yang menarik. Ini kan baru dakwaan. Ya, sidang perdana. Nanti ya perdana, kemudian eksepsi dari terdakwa, kemudian baru saksi. Dan ini akan menjadi sangat menarik, dan ini tugas SN yang hobi mengungkap ini menarik. Oke. Dan karena Kak Veteri menyebut tugas SN, berita tentang dugaan korupsi Jargas saya sebut ini ya, sudah sering kali terbit di koran sn.com, dan apresiasi dari pembaca itu sangat besar ya. Jadi dihack. Dan untuk sekian kalinya dia hacker lagi ya. Ada yang menyatakan silakan lanjutkan, bagus ya, karena pemberantasan korupsi itu harus tetap dilakukan ya. Dan mereka menaruh apresiasi kepada SN ya. Tapi ada juga yang khawatir Kak. Jadi, nah kalau yang khawatir ini Kakak bisa menangkapnya apa nih Kak? Jadi di dalam penegakan hukum itu Pak, Ya. ada unsur keempat Pak. Apa itu? Kalau kita ngomong APH, pengadilan, masyarakat, ada unsur yang paling penting. Apa itu? Media Pak. Oke. Tanpa media kita khawatirkan ada intervensi. Tapi ketika media menyuarakan tentang proses sidang, maka opini kan dibaca masyarakat. Bila mana fakta persidangan berbeda dengan apa yang diputuskan, Orang akan membacanya beda kan Kak ya? akan membaca bahwasanya acuan masyarakat, tidak mungkin masyarakat tidak datang ke ruang sidang Pak. Iya. Jadi kepercayaan masyarakat akan tinggi ya. Iya, kepada media menjelaskan. Kenapa peran media ini menyuarakan Pak? Ibarat mic ini Pak, hanya sebatas ruangan Iya. tapi media akan memberikannya ke seluruh dunia Pak. Oke, terima kasih. Ini apresiasi Kak Ferry Maki untuk SN ya. Ya. SN sendiri menerbitkan Suara Nusantara edisi cetak, ada koran sn.com dan YouTube Lensa SN. Teruslah memberikan masukan positif ya untuk kami SN dan Kamaki, biar kita juga dapat memberikan hal yang maksimal ya. Ya, Kamaki itu tidak ada tanpa adanya media SN. Saya ngomong media SN ya, Siap. tidak ada. Karena untuk apa saya bicara kalau orang lain tidak mendengar? Oke. Hanya melalui media, apa yang saya ingin sampaikan itu terungkap ke publish. Oke, kita sesaat lagi lanjut ngobrol masih tentang dugaan korupsi Jargas. Lanjut lagi kita ngobrol dengan Kak Ferry Maki ya. Di belakang layar tadi kita ketawa-ketawa Kak ya. Ternyata ada satu berita yang itu mendapat apresiasi ya. Iya. Dan malah ada komentar, jangan sering-sering buat berita gitu Pak Agus. Ada berita yang siap-siap Iya. menerima aliran uang itu untuk dipanggil. Iya. Nah ini menurut Kak Ferry gimana? Ini paling tidak kalau siap-siap akan menjadi saksi nanti Kak ya? Iya. Atau siap-siap tidak bisa tidur karena terlanjur menerima uang. Gimana nih Kak? Jadi saksi itu disumpah Pak. Oke. Bukan kita memberikan keterangan saja. Kalau BAP tidak disumpah Pak Iya. Dari keterangan BAP itu dibawa ke persidangan. Hakim ngomong dulu sebelum bicara dulu dengan saksi. Apakah saudara saksi seperti BAP ataukah ingin mengubah kan Pak? Karena itu tanpa itu tidak disumpah. Oke. Maka saksi jawab, oke, saya tanya. Nah, yang ditanyakan ini akan membuat saksi itu tidak bisa tidur Pak. Kenapa itu? Ini bercanda ya? Karena begini. Kan keterangannya apakah Anda menerima aliran dana atau apa? Seandainya terdakwa ngomong ada itu ke dia, maka hakim akan ngejar Pak. Iya. Mengejar bahwasanya ada dana yang diterima, ada proses ini, ada janji yang istilahnya ilegal.
Oh, saya ini kamu kerjakan proyek ini. Ah, saya minta fee-nya. Ya. Ya kita tidak menuduh Pak Ya. Ini biasa terjadi Pak. Ya. Dampaknya orang yang menerima uang haram ini akan tidak bisa tidur Pak. Iya. Karena kepikiran. Ya kepikiran Pak, salah, yang orang salah itu kan kepikiran. Iya. Belum lagi dia melihat terdakwa itu. Iya. Dan terdakwa nanti akan bercerita ya. Dia bercerita kepada keluarganya. Waduh katanya, aku ini korban katanya kan. Oh, ya. Dia Ini- tidak mau bantu. Ini cerita sambil guyon ya dengan Iya. Kak Ferry. Silakan Kak. Jadi kalau aku ngomong, kalau kerugian negara itu akan membuat saksi tidak bisa tidur Pak. Oke. Karena apa? Setelah selesai sidang, bila mana hakim menganggap ini belum tuntas, putusannya barang bukti diserahkan ke penyidik untuk perkara lain. Oke. Dan ini sering kali terjadi Kak ya? Ya sering kali terjadi, namun apa istilahnya? Untuk persidangan lain maksudnya ya? Untuk persidangan lain karena belum ada yang menuntut. Tapi kalau ada yang menuntut Pak, sidang pra peradilan pidana tentang putusan, bahaya itu Pak. Karena sekarang kan kita ini, apalagi terpublis lewat media SN, bahwa menurut saksi ada siapa yang nerima, ada siapa ini saksi itu, bagaimana bantahannya. Ini kan bisa menjadi alat bukti baru Pak. Jadi sidang ini akan membuka perkara lain. Gitu. Ini mungkin kita garis bawahi mengalir ke orang lain atau korporasi ya. Iya. Mungkin di situ kita garis bawahi. Iya, Kak, kita ya? garis bawahi. Kalau ini yang menjadi tanda tanya besar, dan ini tugas SN loh Pak. Tugas SN lagi. Iya, Pak. Karena audit itu harus jelas. Oke, Kakak melihatnya secara umum ya. Kita Iya. sangat menyayangkan dugaan korupsi ini terjadi, karena seharusnya ini kan ada pembangunan jaringan gas ya untuk masyarakat Kota Saya Palembang. Korbannya ya, Iya. untuk masyarakat Kota Palembang secara menyeluruh ya, bukan Kak Ferry saja. Tapi dengan dugaan korupsi ini menjadi pembangunan jaringan gas di Kota Palembang pasti jadi tertunda Kak ya. Kalau pembangunan jaringan gasnya dari bantuan Loan Australia itu sudah terlaksana. Sudah terlaksana Kak ya. Full sudah terlaksana. Yang menjadi masalah ini kan ada bagian yang dipindahkan oleh karena penyertaan modal ini. Seperti kami dalam Loan Australia kami itu masuk Pak ya. Masuk. Tapi karena ada penyertaan modal ini, yang lain dipindahkan, yang ini. Oh, dipindahkan. Jadi yang kami malah tidak terlaksana. Ini curhat ya, curhat Kak Ferry sebagai salah Iya, satu saya curhat Pak. Kenapa? salah satu korban ya. Korban sekarang ini ya kita ngomong lah Pak ya. Ya. Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar itu adalah korban dari perkara ini Pak. Oke. Udah menerima jaringan gas belum Kak? Pak, komplek itu? Kalau udah nerima jaringan saya bisa hidup pakai korek Pak. Sampai Oke. sekarang belum. Oh, belum ya. Masih Tapi beli. pipanya udah ada Kak. Pipanya belum ada. Tapi dari petanya mungkin sudah ada Kak ya, belum terlaksana saja mungkin. Harusnya dari Loan Australia kami melihat perencanaannya itu sampai ke kita Pak. Iya. Sampai ke Tapi sampai saat ini belum ada Kak ya. belum ada, gasnya masih pakai gas 3 kilo Pak. Gas 3 kilo ya. Kemudian yang dari dana penyertaan modal belum masuk juga Kak ya. Kalau masuk terlaksana tidak jadi perkara Pak. Oke. Karena tidak terlaksana inilah jadi perkara ini Pak. Oke, penonton SN, itu serunya ngobrol dengan Kak Ferry ya. Iya. Ada seriusnya, ada juga bercandanya. Kita lanjut sesaat lagi. Oke, penonton SN, kalau di belakang layar tadi ngobrol dengan Kak Ferry sangat belak-belakan ya. Tapi kami tidak bisa mengungkapnya di YouTube Lensa SN. Kemudian Kak ya, persidangan hari ini sudah dibuka. Ya. Untuk umum Kak ya? Oh, kalau sidang tertutup tuh sidang anak Pak. Dan kemudian ke depan masih akan ada saksi-saksi yang akan dipanggil Iya. Dan ini akan masih panjang nanti perjalanan persidangan Kak ya. Harapan Kamaki Sumsel lewat Kak Ferry apa? Silakan Kak. Jadi kita berharap bahwasanya ada pengungkapan perkara Ya. secara detail oleh majelis dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Kita berharap tidak ada saksi yang disembunyikan. Kalau ada saksi yang disembunyikan, maka 4 terdakwa ini tidak ada mendapatkan keadilan Pak. Walaupun mereka itu salah, karena ya dalam tanda kutip melakukan tindak pidana korupsi. Namun tentunya ada pihak lain. Oke, dan terdakwa harus bicara buka-bukaan dalam hal ini Kak ya? Iya, terdakwa punya hak berbicara buka-bukaan ya. Ya. Tapi kalau ternyata penyidik, bukan Kejari Pak Kejari JPU, tidak menghadirkan saksi, mem-BAP saksi kunci, bagaimana bisa terbuka? Paling tidak bercerita Kak mungkin?
Ya kalau bercerita nanti di kesaksian dia sendiri, Pak. Oke. Di akhir kan dia bersaksi sendiri bahwa saya memberi si Anu sekian, si Anu sekian sesuai dengan itu. Mungkin ada sesuatu hal yang paling besar nanti akan terungkap. Oke. Saya yakin. Dan kita tunggu persidangannya Ya, ya. kita tunggu Dan persidangan. persidangannya masih panjang nih ya. Karena Wah, tadi baru sidang perdana. masih Benar, lama, Den? Pak. Masih lama sekali, Pak. Masih lama sekali ya. Penonton Lensa SN, demikian ngobrol dengan Kak Ferry ya. Ya. Seru, panas, dan sambil bercanda juga. Dan nantikan tayangan YouTube Lensa SN tayang pukul 11 nih ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu. Salam.